الذي بعبده قد أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته الكبرى والعبد آيات الله قد أرى أشهد أن لا إله إلا الله كان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب البشرى الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل الصدق والتقى amma ba'du. Yang tercinta, yang dimuliakan, yang dibanggakan, yang selalu kita nantikan nasihat, mau'izah dan fatwanya As-Sayyid Maulana Al-Habib Zaki Alaidrus, mohon maaf Al-Faqir lancang menyebut nama beliau beserta keluarga besar Majelis Liwaul Habib yang kita banggakan. Beliau berikut istri dan keturunan, santri, jemaah, pecinta, dan semua yang bersama beliau satu perjuangan, satu niatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib semoga panjang usia, sehat wal afiyah. Allah selalu lindungi di setiap langkah perjuangan beliau bersama semua yang bersama beliau. Allahumma amin ya rabbal amin. Allahumma amin. Mohon izin Habibi Habibana Baraya 32 tahun saya jadi da'i sejak pertama naik panggung. Mungkin bagi saya jam terbang yang banyak sudah membuat saya terbiasa untuk berbicara di hadapan publik. Tapi lain ceritanya kalau di hadapan seseorang yang di hati saya adalah seorang guru mulia. Ngadadak dur berdehi ngadadak dur berdehi, Masya Allah. Mudah-mudahan saya tidak salah bicara. Mudah-mudahan Allah membimbing lisan hamba untuk menyampaikan kebenaran. Amin Allahumma amin. Subhanalladzi, kalimat pembuka pada ayat di surah Al-Isra ayat pertama menunjukkan bahwa tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit bagi Allah bila Allah menghendaki. Subhanalladzi secara ijaz artinya kita mensucikan kemahasucian Allah karena kita beriktikad bahwa tidak mungkin disematkan segala hal yang kurang pada Allah. Tidak mungkin disematkan kepada Allah segala hal yang buruk. Mudah saja bagi Allah dan tidak ada yang sulit. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika beliau memerintahkan angin untuk membawa dirinya melintasi satu negeri ke negeri lain, badannya mengawang-awang di atas sehingga setiap yang melihatnya harus tenadah ke arah langit melihat Nabi Sulaiman alaihi salam melintasi negeri. Ada seorang petani, dia sedang berkebun, mencangkul di kebunnya. Saat menatap ke langit melihat Nabi Sulaiman, dia berkata, Subhanallah, dia adalah seorang raja yang kekuasaannya 3/4 dunia, pun dia terbang saat ini melintasi angkasa. Kalimat ini terdengar jelas di lisan Nabi Sulaiman. Jangankan manusia yang bicara, semut saja bisa didengar dengan jelas dialognya. Andai semut berbincang, maka terdengar jelas apa yang sedang diperbincangkan oleh semut itu. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Apalagi kalau manusia yang bicara. Serta-merta Nabi Sulaiman turun dan datang menghampiri sang petani yang sedang berkebun dan bertanya, Kisana, apa yang kau bicarakan tadi? Malu-malu sang petani dengan menunduk berkata, saya tidak berkata apa-apa Tuan. Jujur saja, kamu bicara apa tadi? Saya tidak berkata apa-apa Tuan. Sudahlah, jujur saja. Semut pun kedengar, burung berbicara pun kufahami, apalagi engkau manusia. Akhirnya dia berkata, aku hanya berkata, Subhanallah, dia seorang raja yang kuasanya 3/4 dunia, dan sekarang ku melihatnya sedang terbang di angkasa. Nabi Sulaiman kemudian bereaksi dengan kata-kata ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Ketahuilah, kerajaanku
suatu saat akan musnah bersamaan dengan kewafatanku, singgasana pun akan tenggelam di telan bumi. Tapi ucapan subhanallah yang lahir dari lisanmu hingga akhirat dia tidak akan sirna. Masya Allah, maka jangan pernah menyepelekan kalimat-kalimat mulia yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalimat subhanallah adalah kalimat yang digunakan pada surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi. Dilanjutkan dengan asra. Asra katanya para santri dan para ulama ahli tasrif bahwasanya bentuknya sudah bukan lagi thulathi mujarrad, akan tetapi dia thulathi mazidi. Warna pertama bab ke-1 satu wazan dengan af'ala yuf'ilu if'alan, asra yusri isrohan. Maka santri wajib mengkritisi apakah ini bentuknya muta'addi atau lazim. Namun terlepas ini muta'addi atau lazim, andai pun masih lazim seperti thulathi mujarrad, maka dia akan dimuta'addikan dengan kalimat bi'abdihi setelahnya. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, pelaku utama dari Isra dan Mi'raj bukan Rasulullah SAW, tapi pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka redaksi sederhana yang dianggap paling tepat adalah Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah, Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah. Yang kedua, bi'abdihi, menunjukkan bahwa proses utama ini terjadi ruh dan jasadnya sekalian. Tidak hanya ruhnya terpisah dari jasad, tapi ruh dan jasadnya sekalian. Oleh karena itu, muslimin muslimat, kalimat selanjutnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kalau kita menggunakan kalimat umum, maka ini bermakna minal masjid ilal masjid. Perjalanan ini terjadi dari masjid ke masjid, bukan dari gunung ke gunung, bukan dari sawah ke sawah, bukan dari pasar ke pasar, tapi minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, membantu kita untuk kembali sadar betapa masjid adalah identitas muslimin, betapa masjid adalah tempat kita bernaung, kemudian kita wajib memakmurkannya. Ayo yang punya uang, perjuangkan masjid dengan uang. Ayo yang punya tenaga, perjuangkan masjid dengan tenaga. Kalau ada ilmu, ayo berjuang untuk masjid dengan ilmu. Ada orang yang uangnya tak ada, tenaga pun tak bisa diandalkan karena tak ada keterampilan, bahkan ilmu pun seadanya. Bagaimana cara manfaat untuk masjid? Ya, datang ke masjid, hadir ke masjid, makmurkan masjid. Yang gak lucu, uang tak ada, tak dia sumbang, tenaga tak ada karena tak ada keterampilan, ilmu pun tak ada karena enggan tolabul ilmi sejak kecil. Datang ke masjid ketara, nukir teuing naon ngaranna, saudara-saudara. Buah-buah culik jana apa culik jarian. Manawi bahaya, urang makan tun ngamakmurkeunana. Kalau dikatakan bahwa Isra Mi'raj istimewa sehingga tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi setelahnya, maka secara sederhana kita bisa katakan sebenarnya seorang mukmin bisa Isra Mi'raj setiap hari. Apa itu Isra? Perjalanan seseorang turun dari rumah menuju masjid. Apa itu Mi'raj? Berdiri tegak di dalam masjid dan berkata Allahu Akbar, takbiratul ihram, menegakkan salat. Bi isra'ihim wa mi'rajihim, dengan isrohnya mereka muslimin, dengan mi'rajnya mereka muslimin. Bi isra'ihim ilal masjid wa mi'rajihim bi salatihim, mereka bermi'raj dengan salat mereka. Karena Isra adalah perjalanan menuju masjid dan mi'raj adalah seseorang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, alladzi barakna haulahu, hu pada kalimat haulahu adalah dhamir kata ganti ketiga, sehingga santri akan berpikir hu nanti pulangnya kemana. Hu dalam bahasa Indonesia adalah nya, seperti kau adalah kata ganti kedua, aku adalah kata ganti pertama tunggal, kami kata ganti pertama jamak, kalian kata ganti kedua jamak, dia kata ganti ketiga tunggal, mereka kata ganti ketiga jamak. Hu adalah kata ganti ketiga tunggal. Kemana ini hukumnya? Para ulama ahli tafsir mempersilahkan kita untuk melihat apabila hu akan dikembalikan, maka berapa pihak yang disebut-sebut? Satu, alladzi, berarti Allah pertama kali disebut. Dua, bi'abdihi, Rasulullah SAW kedua kali disebut. Tiga,
Masjidul Haram, Masjid Haram disebut ketiga kalinya. 4, Al-Masjidul Aqsa, masjid yang disebut Al-Aqsa yang keempat. Domirnya kemana? Mari kita kritisi. Alladzi barakna haulahu, Allah berjanji menjadikan keberkahan pada sekitarnya. Ininya kemana nih? Kalau nyah kepada Allah saya kira tidak mungkin. Sortir saja karena Allah yang menciptakan berkah. Kalau begitu poin kedua, alladzi barakna sallallahu alaihi wasallam. Dulu langit berkata aku lebih baik daripada bumi. Sekarang langit pun mengatakan aku mengakui unggulnya bumi karena di tanah bumi ada jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang ketiga, Masjidil Haram. Apabila dikatakan Allah memberkahkan sekitar Masjidil Haram, siapapun yang menapakkan kakinya di Masjidil Haram maka dia pasti berkah. Semoga yang hadir di sini semua bisa ziarah ke tanah suci Makkah. Allahumma amin. Bersama guru kita Habib Zaki. Udah daftar belum? Daftar aku. Yang keempat, Masjidil Aqsa. Siapapun wajib meyakini bahwa Al-Aqsa dan sekitarnya adalah berkah karena Allah yang berjanji. Walaupun invasi tak henti-hentinya dari Bani Israel, karena emang Bani Israel mah berdagang di baheula, Bani Israel mah bangkar warah di baheula, Bani Israel mah bisa warah, bisa diwarah di baheula. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 124.000 nabi kepada manusia, dan khusus untuk Bani Israel ada 4.000 nabi. Ternyata untuk Bani Israel Allah sampai mengirim 4.000 nabi. Tapi sampai 4.000 nabi semuanya tidak membuat Bani Israel luluh hatinya. Mereka masih kena berdegong. Kepada Nabi Musa saja Bani Israel itu banyak menghujat bahkan menggugat. Saat dakwah disampaikan kepada Bani Israel bukannya nurut, malah banyak nanya, kumaha lamun kieu, kumaha lamun kitu, apaan kitu, begini kalau bagaimana kalau begini dan begitu. Pertanyaan mereka tidak untuk memahami ilmu, pertanyaan mereka hanya untuk ngeles biar tak usah nurut terhadap dakwah, biar bisa mereka berpaling dari ajakan dakwah. Itu cuma ngeles-ngeles doang. Bani Israel, mata kade urang Batu Jajar, mata kade urang Bandung Barat, lamun diajak dakwah, lamun diberi nasihat, tong loba ilek, tong loba golak, tong loba ngomong, nurut itu disebut Bani Israel sih. Astagfirullahaladzim. Bahkan Nabi terakhir di Bani Israel yaitu kanjeng Nabi Isa alaihi salam saja, mereka sibuk ingin bunuh. Ya Allah, ya Rabbi, mereka pengen bunuh Nabi Isa. Makanya Allah angkat Nabi Isa ke langit. Makanya Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Kenapa Nabi Isa sampai hidup? Bukankah beliau manusia? Kenapa sampai hari ini belum wafat? Karena setelah diangkat ke langit, maka yang berlaku adalah hukum langit. Seperti Nabi Adam ketika di surga, yang berlaku adalah hukum surga. Ketika apapun beliau kehendaki, maka itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat di mana seseorang hayalannya dimanjakan. Beda dengan penduduk bumi, hayalan tinggal hayalan. Ayah ini lurus kompong mulipok maninang hayalan akhirnya coba lalu tema untuk orang balik dari rapi di siapa udah teman bermora. Untuk penduduk bumi itu mustahil, tapi bagi penduduk surga hayalan mereka dimanjakan. Orang dalam tema di dunia yang merasakan orang berarti orang berdua bangun tema orang yang dalam berarti orang berdua gaya orang yang gaya mana? Jangan hayu. Waktu sedikit jadi harus kita manfaatkan pas yang bicara tidak bertele-tele saudara-saudara. Kalau kita hidup di dunia ingin merasakan kenyang, maka kita harus menelan. Apabila kita ingin menelan, maka kita harus mengunyah. Apabila kita ingin mengunyah, maka ada yang harus dimakan. Bila kita ingin bisa makan, maka kita harus punya uang untuk belanja. Maka untuk punya uang untuk belanja kita harus usaha. Lihat hukum dunia rumit. Tapi di surga tidak seperti itu. Asal mau Allah kasih, itu hukum surga. Saat Nabi Adam turun ke bumi memerintah membawa perintah dari Allah, maka saat sampai ke muka bumi yang berlaku adalah hukum bumi. Mau tidak mau ada proses dan sebab dan akibat. Seperti itu pula Nabi Isa ketika di dunia, maka yang berlaku adalah hukum dunia. Tapi ketika beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berlaku adalah hukum langit. Maka sampai sekarang Nabi Isa tidak menua tenggorokan sekelip-kelip ajan, tidak berkeriput, tidak ada tanda-tanda penuaan. Hari ini Nabi Isa sama persis dengan saat beliau pertama diangkat dari bumi ke langit. Ini yang berlaku di langit, saudara. Tapi 4.000 nabi untuk Bani Israel semua tidak membuat Bani Israel tunduk. Mereka tetap bernafsu, mereka
mereka tetap ingin menguasai dunia. La haula wala quwwata illa billah. Maka mereka terus ingin menginvasi Masjidil Aqsa. Apa yang membuat Yahudi Bani Israel ingin menginvasi Masjidil Aqsa? Karena mereka berkeyakinan bahwa singgasana peninggalan Nabi Sulaiman dan harta-harta pendaman Nabi Daud alaihi wassalam ada di bawah Masjidil Aqsa. Mereka bernafsu ingin merebut Al-Aqsa, kemudian meruntuhkan Al-Aqsa, kemudian menggali sedalam-dalamnya untuk mencari singgasana Nabi Sulaiman dan harta peninggalan dari kanjeng Nabi Daud alaihi wassalam. Waliyadzubillah. Entah ini sekedar modus, alasan saja, atau memang mereka ingin benar-benar menghancurkan Islam. Pertanyaannya, penduduk Palestina yang ada di Al-Quds, penduduk Palestina yang ada di Baitul Maqdis, kenapa mereka tidak memilih pindah saja? Pindah dari negeri yang begitu mencekam, penuh dengan konflik, pindah ke negeri yang cenderung lebih aman dan tenang bagi mereka. Apa jawaban penduduk Palestina? Kami bisa saja pergi ke belahan dunia manapun untuk memilih kehidupan yang tenang. Tapi demi Allah, hati kami tidak akan pernah tenang apabila Masjidil Aqsa diusik dan kami diam saja. Kami siap korbankan segalanya, walaupun harus nyawa kami, walaupun leher kami harus terbelah, walaupun kepala kami hancur ditindih oleh kekerasan dan hancurkan Bani Israel. Kami tidak akan pernah meninggalkan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Kalau kami pergi meninggalkan Masjidil Aqsa, maka siapa yang akan melindungi Masjidil Aqsa? Kami rela. Maka perempuan-perempuan di Al-Quds, perempuan-perempuan di Baitul Maqdis, perempuan-perempuan di Palestina, perempuan-perempuan di jalur Gaza, mereka setiap hari tidur tidak pernah menggunakan pakaian tidur yang sederhana. Mereka berpakaian lengkap seperti sedang hadir majelis. Mereka berpakaian komplit seperti sedang hadir majelis, dari atas ke bawah tertutup aurat. Apa alasannya? Biar kalau nanti ada bom meledak di rumah mereka, ada Israel menyerang mereka, lalu mereka wafat di bawah reruntuhan setelah ledakan, saat jenazah dicari, aurat mereka masih terlindungi. Masya Allah, ini sebuah prinsip. Hari ini kita hidup di Indonesia yang tidak ada bom mengancam. Kita pergi majelis dengan leluasa, keluar rumah insya Allah aman. Tapi begitu leluasa pula kita pamerkan aurat kita di hadapan laki-laki. La haula wala quwwata illa billah. Gede sih orang di muka orang mah. Kenapa muka orang dorakannya gede? Silakan hitung berapa pasang mata yang melihatnya. Itulah jumlah dosa yang akan ditanggung perempuan itu. Tapi yang lebih ngeri lagi, kita menuduh perempuan punya aurat, padahal laki-laki juga punya aurat. Kita menuduh perempuan ada aurat, ayo laki-laki depan sama boga aurat. Wa auratur rajuli jeung ari aurat lalaki eta mah angka hota padan silahema bainal bujri aya di antara bujal watu ring tur. Ada aurat di antara udal dan lutut. Kalau main bola celananya jangan pendek, panjangin dikit guys. Kalau badminton celananya jangan pendek, panjangin dikit guys. Karena itu juga aurat. Kalau kau katakan perempuan membuka aurat haram, laki-laki juga sama membuka aurat itu haram. Ayo kita konsisten dan adil terhadap diri sendiri, jangan hanya menunjuk, jangan hanya menuduh, tapi itu juga bersedia menghidupkan sunnah. Insyaallah. Pada akhir ayat dikatakan innahu huwas samiul basir. Apabila hu itu kepada Allah, maka maknanya sungguh dia Allah yang maha mendengar, maha melihat. Tapi apabila hu dhamirnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sami'u menggunakan wazan fa'ilun, salah satu bentuk dengan makna mubalaghah, maka innahu huwas sami'ul basir, sungguh dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mendengar firman Allah, yang benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah perlihatkan surga kepada baginda, Allah perlihatkan neraka kepada baginda, Allah perlihatkan segala yang terjadi apabila manusia melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan ada konsekuensi logis dan tanggung jawabnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap engkau sekalian adalah seperti seorang penggembala kambing, dan setiap penggembala kambing akan diminta pertanggungjawaban terhadap gembalaannya. Lamun tiap aya hiji dulungan nitah ka pagaweana, ieu pangangonkeun me ka Tegalan, mena beriji ieu mang, mena aya 40. Ini mawa embe 40, mangkan ke balik kudu mawa embe 40. Lamun ini mawa embe 40 pas balik 38, ka mana hiji deui. Lamun ini mawa embe 40 pas balik 40 hiji, nusaha hiji deui.
Artinya selalu ada pertanggungjawaban. Andai kalimat kullukum ra'in difahami oleh setiap orang, maka yang jadi petani jujur dan beriman, yang jadi pedagang jujur dan beriman, yang jadi ustaz jujur dan beriman, yang jadi pengurus masjid jujur dan beriman, yang jadi pengurus majelis jujur dan beriman, yang jadi polisi jujur dan beriman, yang jadi tentara jujur dan beriman, yang jadi pejabat jujur dan beriman. Andai mereka menjadi pendusta, andai mereka berbohong kepada manusia, manusia mungkin bisa dibohongi, tapi demi Allah tidak akan pernah Allah bisa dibohongi oleh siapapun, saudara-saudara. Maka dengan pertemuan pada siang hari ini, Muhammad Hanifi dengan izin dari yang tercinta Guru Mulia As-Sayyid Maulana Al-Habib Zaki alaihi terus mengajak kepada muslimin muslimat, mari kita makmurkan masjid, mari kita lanjutkan dakwah, mari duduk rendahkan hatimu dan dirimu di hadapan ulama, terima ilmu mereka dan jadikan modal untuk beramal. Muhammad Hanifi bukan siapa-siapa kecuali karena ilmu dan bimbingan dari guru. Saya pun bukan siapa-siapa kecuali karena nasihat dan selalu diingatkan oleh Sayyid Maulana Al-Habib Zaki alaihi terus hafizahullah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma billahi wa